Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arif Saferman dengan nomor NPN 1806148656. Eh, Kali ini saya akan menjelaskan tentang praktikum desain manajemen jaringan, yaitu tentang network automation. Di sini kita menggunakan tools Ansible sebagai tools untuk otomatisasinya, otomatisasi jaringannya, dan kita menggunakan OS Ubuntu pada Chrome. Jadi untuk langkah pertama kita tinggal download aja OS Ubuntu-nya pada Microsoft Store. Nah, ya di sini kita tinggal search Ubuntu. Nah, cari Ubuntu yang paling kiri, yang ratingnya paling udah bagus karena udah paling support untuk praktikum kita. Nah, tinggal kalian nanti install di sini. Nah, karena saya sudah menginstal jadi nggak perlu lagi. Nah, kalau udah kita install, sekarang kita install Ansible pada Ubuntu tersebut. Ya, dengan cara melakukan sudo apt install software properties command. Terus juga melakukan dua langkah ini. Sudo apt install software properties command sama sudo apt add repository ppa ansible. Nanti kalau kalian sudah melakukan langkah instalasi ini B dan C, kita tinggal cek unstable strip version. Nah, tandanya kalau udah kayak gini, Ansible sudah terinstall pada OS Ubuntu on Chrome kita. Terus, nah ya, sekarang untuk langkah pertama, melakukan sebuah Ansible, eh, melakukan sebuah otomatisasi jaringan dengan menggunakan Ansible, kita harus pindah ke Ansible filenya, yaitu dengan cara eh, cd etc Ansible gitu. Kita mau masuk ke folder Ansible dengan cara cd. Cd ini maksudnya change directory. Kita ingin masuk ke library Ansible-nya. Kalau udah kita enter. Nah, kita udah masuk ke file library Ansible-nya. Nah, di file Ansible ini kita bisa ngecek nih ada file apa aja di sini. Tinggal kita tulis ls list. Nah, dalam ls ini, dalam file Ansible, saya mempunyai first playbook, second playbook, ansible.cfg, sama host. Nah, untuk langkah pertama, kita harus mengedit file ansible.cfg ini, atau konfigurasi Ansible-nya, dengan cara menghilangkan tanda seru pada hotkey checking files, gitu, dengan menggunakan text editor yang ada di Ubuntu kita. Nah, secara default di Ansible di Ubuntu kita ini kita bisa pakai text editor Nano atau Vim. Tapi saya lebih menyarankan kalian pakai text editor Nano karena komen-komennya lebih jelas. Kalau pakai kita sudo Vim, misalkan seperti ini, masukin password kita. Nah, dia itu nggak jelas cara edit teksnya itu nggak tereksplisit cara menggunakannya dibandingkan dengan uh, Nano text editor. Kita harus mencet strip key A tanda seru untuk keluar. Nah, kalau pakai Nano seperti ini, nah dia kelihatan jelas nih apa get help, get exit. Kita tinggal tekan Ctrl G untuk get help, Ctrl X untuk get exit gitu. Saya lebih menyarankan untuk menggunakan Nano text editor di Ubuntu. Nah, terus kita tinggal cari teks yang ingin kita ubah. Nah, di sini kita lihat host key checking values. Nanti kalau kalian di file kalian masih ada tanda pagarnya, tinggal dihapus. Nah, host key checking false ini tuh untuk nge-disable SSH. Karena kita kan lagi latihan ya, nggak perlu kita masukin SSH key terus-terusan gitu. Karena sangat melelahkan aja gitu, nggak begitu penting di otomatisasi jaringan ini. Makanya kita hapus. Lalu kalau udah kita Ctrl O untuk nge-write, kita enter, kita udah ada tulisan route 490 lines, kita exit. Nah, gitu. Lebih simpel pakai text nano editor. Terus, nah kita pengen gunain router virtual yang ada pada Cisco DevNet di lewat link ini gitu. Jadi kita tinggal masuk ke link ini, nanti ketemu di akses detailnya itu.
apa namanya, ada namanya routers dengan host iOS xamgmt.cisco.com, SSH portnya menggunakan 81, terus juga username sama passwordnya. Nah, kita pakai gunain virtual router ini yang dari DevNet gitu, karena ini gratis. Nah, terus kalau udah kita ngelihat ke websitenya DevNet, udah dapat, nah kita tinggal edit file host pada Ansible folder. Tadi kan di list file Ansible itu kan ada ini ya, ada 4 file. Nah, ada terakhir tuh ada namanya file host. Nah, kita mau edit di sini. Balik lagi kita edit pakai Nano Text Editor. Sudah Nano host. Kita masuk, kita ke paling bawah untuk nambahin apa namanya? Teks ini dengan cara menuliskan routers. Ini kita mengelis router-router yang ada pada iOS skmgmt.cisco.com. Terus karena kita pengen ngubah ngutak-ngatik routernya, kita gunain routers variabelnya supaya default routernya yang ada di ini tuh nggak rusak gitu. Nanti kita masukin aja usernya itu sebagai developer, password Cisco, terus Ansible connection itu menggunakan network CLI karena kita pengen gunain CLI common pada routernya nantinya kayak show IP interface brief dan ngeping itu kan pakai ini ya pakai CLI command. Terus juga kita pakai port 8181 sesuai dengan yang ada di Cisco DevNet-nya yang disediakan gitu. Kalau udah tinggal kita tekan Ctrl O, Enter, Ctrl X untuk exit gitu. Nah, kalau udah kita masukkan apa namanya variabel router yang tadi kita di host, artinya host kita udah terhubung nih harusnya gitu. Nah, sekarang kita bisa cek ping dengan cara komen Ansible routers, terus strip m ping. Nah, argumen-argumen apa namanya komen-komen ini tuh untuk sebenarnya kalau Ansible ini tuh untuk spesifikan kita gunain tools Ansible, routers itu nama routers yang kita definisikan, strip M itu modul yang kita pengen gunakan, nah modulnya itu apa? Nah ini, ping. Lalu kita tekan enter. Hmm. Nah, kita dapat pong kembali, karena kita nge-send sebuah ping, kita akan dapatkan sebuah pong dari routers virtual yang ada di DevNet-nya. Artinya ping kita berhasil diterima oleh routernya gitu. Terus, nah untuk selanjutnya kita ingin coba ngasih pengen minta sebuah informasi IP yang ada pada router tersebut, yaitu dengan cara Ansible routers, routers yang kita pengen yang kita definisikan, kita pakai modul iOS command, terus kita kasih sebuah argumen. Nah, argumennya itu apa? Kita mau ngasih argumen sebuah komen, yaitu show IP interface brief. Nah, kita bisa nge-abbreviate interface-nya. Kalau kalian mau tulis interface juga boleh, tapi kalau mau lebih singkat INT juga bisa. Kita tutup kutip 1, kutip 2, lalu kita enter. Kita agak lama di sini memang, kita tunggu aja sebentar. Nah, ini udah dapat. Di sini kelihatan suksesnya. Show IP interface B-nya kelihatan interface yang ada, gigabit internet 1, internet 2, loopback 30 dan 31 gitu. Dan mereka tuh up semua yang ada ininya IP-nya gitu. Artinya kita udah berhasil mengirim command show IP interface brief untuk melihat interface yang ada pada router. Lalu di langkah selanjutnya kita ingin mencoba ngebuat sebuah teks atau playbook.
yaitu dengan cara sudo nano first playbook underscore nama kalian .yml. Nah, di sini kita lihat kita namain playbook kita ini playbook pertama nama saya, connectionnya pakai CLI, terus untuk semua host dan gather facts-nya ini di false-in aja karena kita nggak pengen memberikan sebuah informasi lebih dari file terkait di interface ini. Terus di sini kita kasih teks. Yang pertama itu adalah dengan mengumpulkan config-config yang ada pada device ini, yaitu dengan menampilkan hostname, lalu OS dari Ansible yang kita gunakan. Nah, pastiin dalam menggunakan bikin file playbook ini, inden-inden yang ada itu nggak sesuai karena beda satu inden atau satu spasi aja itu akan mempengaruhi sehingga akan gagal gitu. Kalau udah kalian buat tinggal kita Ctrl O, terus kita enter, kita Ctrl X buat exit. Nah, setelah selesai kita masuk. Nah, kita pengen ngecek Ansible playbooknya apakah berfungsi apa enggak dengan cara Ansible straight playbook. Kita mau pakai Ansible dengan komen yang gunakan yaitu playbook, terus juga nama filenya itu kan tadi arifsaverman.yml. Maaf, first playbook. Nah, di sini tertera playbook, nama playbooknya, terus juga untuk teksnya get config for iOS device. Setelah kita coba panggil playbook pertamanya, kita akan dapatkan hasil seperti ini. First playbook pertama, di mana hostname yang ada itu namanya CSR1000V dan OS-nya yang digunakan adalah 16.09.03 versinya gitu. Kali kayak gini kita udah berhasil. Lalu untuk teks yang keduanya kita akan mencoba membuat playbook kedua, yaitu dengan cara sudo nano second playbook nama kalian .yml. Nah, di sini kita buat teksnya itu untuk mengubah login banner dengan cara net banner, terus pakai teks Arif dan 2 npm terakhir kita setnya present supaya dia tetap berada di waktu sekarang. Nah, di sini kita bisa gunakan net banner atau iOS banner, nggak masalah, bebas aja, tergantung preferensi. Terus kita buat juga loopback teks keduanya itu yaitu namanya dengan nama loopback 21. Terus juga dengan kasih item interface loopback 21. Nah, kalau udah kita tinggal Ctrl O, terus kita exit. Ctrl X. Nah, kalau udah kita lakukan seperti langkah pertama yaitu Ansible playbook. Kita tunggu lagi. Kalau udah kita call, nanti kita akan dapat hasil sebuah change-nya itu 2 karena kita kasih tadi ngasih sebuah teksnya itu ada 2, yaitu yang pertama mengubah login bannernya dengan nama panggilan sama digit terakhir npm, terus dengan ngasih
sebuah loopback. Jadi nanti akan ada perubahan 2 di sini. Oke, kalau sudah kita bisa teman-teman bisa mencobanya di rumah untuk menggunakan Ansible dengan cara yang seperti saya lakukan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.